Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Kita hari ini tidak bahas satu tema-tema yang sulit, tapi kita bahas satu berita baru yang sebenarnya banyak temanya ini nyerempet ke keuangan ya, karena ternyata ada aktor yang saya senang sekali, aktor ini namanya adalah Jackie Chan. Ini menjadi salah satu aktor kalau kita ikutin ya ceritanya dari serial Bruce Lee gitu ya. Bruce Lee itu kan salah satu aktor lebih senior daripada Jackie Chan. Jadi waktu Bruce Lee itu masih menjadi aktor tenar-tenarnya, Jackie Chan itu pernah dalam satu scene sebagai salah satu figurannya seperti itu. Nah, Jackie Chan ini membawa satu industri film kungfu baru ketika film kungfu serius itu dipegang oleh Bruce Lee, itu berganti dengan gaya yang jenaka, yang penuh dengan akrobatik gitu ya. Dan Jackie Chan sukses di Hong Kong. Jadi saya cukup tahu ya dengan rekam jejak dari Jackie Chan bagaimana dia bisa sukses. Dan menariknya adalah Jackie Chan ternyata memiliki harta 6 triliun. Dan ini adalah satu berita baru yang saya terima, yaitu Jackie Chan pilih sumbang hartanya senilai 6 triliun rupiah yang ogah diwariskan ke anaknya, seperti itu. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Jackie Chan tidak mau memberikan uangnya ke anaknya, tapi lebih memilih untuk disumbangkan. Dan di berita sebelumnya, kalau kita perhatikan, anak Jackie Chan menjadi gembel usai putus hubungan dan tidak dibiayai. Oke, jadi dalam keuangan itu kan ketika kita berkeluarga, biasanya ada yang namanya keuangan keluarga yang mungkin diatur entah oleh sebagai suami yang lebih paham mengenai keuangan, dan pada umumnya dikuasai atau bukan dikuasai, saya salah bicara nih, kuasai jadi salah bicara nanti ya, tapi namanya adalah dikelola oleh istri. Oleh karena itulah kenapa istri biasa disebut sebagai menteri keuangan keluarga. Makanya ketika saya berjalan dengan beberapa bank gitu ya, ada namanya Women Investment Series, yaitu edukasi yang khusus berbicara mengenai keuangan, tapi lebih disasar kepada ibu-ibu rumah tangga. Ini mirip sama Mbak Prita Hapsari Gozi, selalu bilangnya adalah emak-emak ya kan, harus bisa menjaga diri dan juga menjaga keuangan, harus pintar keuangan gitu ya. Dari Zap Finance, itu saya tahu financial planner yang sangat senior di Indonesia, salah satunya yang Mbak Prita ini yang saya kenal juga. Nah, ketika kita berbicara mengenai keuangan, maka kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita mengatur keuangan itu kita tujukan untuk anak-anak kita sampai anak kita besar dan mungkin akan diwariskan. Tapi ada satu kejadian yang menarik di sini, tidak diwariskan. Menurut saya inilah suatu langkah yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan keuangan ketika kita berbicara dengan aspek keluarga, menurut saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan sudut pandang Anda di sini ya. Apalagi ini penting sekali buat yang mau punya anak gitu ya. Karena satu, pernah ada pertanyaan dan saya juga belum sempat buat videonya, sebenarnya untuk anak dari kecil sampai dengan dewasa itu perlu uang berapa? Karena apa? Karena kan ada sekolahnya, ada biaya bersalinnya, ada yang namanya masuk SMA-nya, ada masuk kuliahnya. Itu kan semua bicaranya mengenai biaya. Dan mungkin ada yang sampai menikah juga mau ya namanya sebagai orang tua ingin sekali anaknya juga menikah, juga ikut berkontribusi. Meskipun ada juga yang sudah mandiri, dia tidak mau di cover oleh orang tuanya. Tapi itu akan menjadi perbedaan pandangan dari satu anak dengan yang lain. Ada yang pengen di cover oleh orang tuanya, ada yang tidak mau di cover gitu ya. Ini bagaimana juga terkait dengan yang namanya pendidikan mental keuangan anak. Nah, ini dia nih yang ingin saya coba masuk ke tahapan selanjutnya. Jangan lupa kita melihat pada beberapa kasus yang terjadi. Let's say kita tahu ada nama David tiba-tiba terkenal sekali di Indonesia karena melakukan selebrasi tendangan ke kepala orang lain gitu ya. Saya lupa sekali namanya siapa, tapi terjadinya itu betul-betul kita lihat bahwa bagaimana seorang anak ternyata bisa tampil ugal-ugalan dengan harta bapaknya, seperti itu ya. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa uang ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kita tidak punya uang, maka berbahayanya adalah kita bisa saja ya orang bisa kelaparan, bisa mati, ataupun bahkan bisa mendatangkan kriminalitas. Sedangkan ketika kita sudah punya uang, itu juga bisa mendatangkan kriminalitas yang sebaliknya. Kenapa? Karena ketika kita berikan uang tanpa kita berikan pemahaman keuangannya,
itu bisa berdampak sangat jauh. Ya coba seorang anak bisa tiba-tiba semena-mena karena merasa banyak uang. Padahal belum tentu dia bisa cari uang lebih baik daripada orang tuanya. Dan biasanya juga ketika kita melihat dari generasi-generasi yang ada, sulit sekali untuk mempertahankan kekayaan sampai dengan 3 generasi. Ini jadi satu edukasi yang baik buat kamu mungkin yang belum menikah. Itu kita harus berpikir bahwa menikah itu bukan setelah menikah itu adalah, wah ini sudah mantap nih sebagai suatu pencapaian buat kita. Enggak, tapi setelah kita melakukan resepsi pernikahan, selanjutnya itu banyak sekali hal-hal yang penting untuk kita bicarakan dan kita persiapkan. Dan bahkan sebelum daripada pernikahan itu terjadi, kita sebenarnya sudah harus bisa banyak sekali berbicara dengan pasangan hidup kita. Ya, saya menikah sejak tahun 2011. Hari ini tahun 2023. Pasti dengan saya sudah punya anak, dengan saya berkeluarga lebih daripada 10 tahun, saya juga pasti memiliki banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya sendiri tidak diajarkan ketika sebelum menikah oleh orang tua saya. Bahkan ketika di agama saya mengajarkan yang namanya kursus pernikahan, yang dilakukan lebih kepada hal yang berhubungan dengan spiritual. Tidak dibicarakan hal-hal yang agak sedikit mungkin ya cukup tabu, di mana di Indonesia itu sayangnya tabunya mepet dua-duanya menurut saya, yaitu pendidikan mengenai keuangan dibicarakan dan juga pendidikan mengenai seks. Nah, dua ini kan adalah elemen pernikahan. Saya hari ini terasa seperti konsultan pernikahan ya, tidak bicara mengenai keuangan saja. Enggak, tapi kenapa saya mau bicara ini? Karena kita kaget juga gitu ya, kok kenapa Jackie Chan nggak mau kepada anaknya? Karena ternyata anaknya ini sangat sangat bermasalah. Dan masalahnya ini juga sebenarnya tidak serta-merta kesalahan si anak, tapi juga kesalahan pasti dari orang tuanya loh. Jadi satu sisi langkahnya Jackie Chan ini sebenarnya mau mendewasakan anaknya, tapi terlambat, anaknya sudah keburu besar tapi tidak dewasa. Jangan lupa, dewasa itu adalah pilihan, tua yang pasti. Ini poin ini yang penting sekali buat kita tahu bahwa banyak orang yang sudah menjadi tua, tiba-tiba ingin dituakan padahal tidak dewasa. Dan ini akan sangat bahaya buat kita juga nantinya. Kalau kita ternyata tua tapi tidak dewasa-dewasa gitu ya, itu kan bahaya. Jadi di dalam kejadian ini, uang itu harus direncanakan agar anak ini bisa menjadi sesuatu. Karena ingat, sesuatu yang kita keluarkan untuk anak ya ketika dia sekolah dan lain, itu adalah investment sebenarnya, investasi. Apakah pasti dengan disekolahkan di sekolah yang terbaik akan menjadi lulusan yang terbaik, akan mendapatkan kehidupan yang baik? Enggak juga loh. Enggak selalu begitu loh. Tapi tetap saja, masa ia tidak disekolahkan yang terbaik? Ada juga yang bilang, loh ya nggak perlu yang namanya sekolah yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses. Ya, bahkan kalau tadi ikutin cerita Jackie Chan saja, Jackie Chan itu dalam satu masa ketika sangat miskin, itu pernah menjadi bintang film porno. Dan diakui, dan di waktu ditanya, kenapa lakukan? Karena saya tidak punya pilihan. Saya sangat miskin pada saat itu dan hanya itu pilihan yang terbuka. Bayangkan ada orang yang hari ini begitu terkenal di sekitar kita. Ya, Jackie Chan saya suka sekali dengan seluruh filmnya, dengan seluruh akrobatiknya itu keren banget. Dan dia dulu itu waktu muda six pack-nya bener-bener kotak-kotak gitu ya, karena ya dia juga pasti role modelnya Bruce Lee seperti itu gitu ya. Jadi ini banyak hal yang bicara mengenai keuangan itu sangat bahaya. Ketika tidak punya uang, bahaya. Tidak direncanakan uangnya mesti bagaimana, bahaya. Karena misalnya pas masih muda. Tapi ketika sudah punya uang, lalu berpikir bahwa anak dengan dikasih uang saja akan membuat anak itu menjadi baik, itu juga tidak. Jadi satu part adalah kesalahan juga daripada Jackie Chan. Saya tahu karena Jackie Chan begitu sibuk, saya yakin. Filmnya aja 50 apa berapa puluh. Dia menjadi salah satu aktor yang dia sutradaranya, dia pemainnya, dia ngarahin semuanya, stuntman nggak pakai ya kan. Waktu diwawancara sama bertemu dengan Steven Spielberg kan, dia ditanya gitu, Jackie Chan, kamu bagaimana? Steven Spielberg sangat
kagum dengan Jackie Chan pada saat itu. Nah, Steven Spielberg, dia nanya sama Steven Spielberg dulu ya, Steven Spielberg bagaimana tuh bisa bikin dinosaurus jalan? Oh ya kita pakai efek ini. Oh so complicated ya, kata Jackie Chan. Tapi si Jackie Chan ketika ditanya balik sama si Steven Spielberg, kamu gimana caranya bisa bikin film begitu keren, bisa ada lompat, bisa ada yang lompat, lalu ada terbang dan lain sebagainya. Apa caranya? Oh so simple. What? Ya jam aja, dia bilang, lompat aja. Ya tapi kan itu kan nggak segampang-gampangnya ada orang yang berani untuk lompat dari lantai 40 atau dia turun dengan banner yang begitu besar di sebuah mall dan turun sampai lantai 1 dan tangannya sampai terluka dan semua inci daripada badannya itu sudah terluka. Itu karena dia begitu mendedikasikan atas karyanya, tapi dia lupa bagaimana anaknya dididik. Tapi pasti dia cukupkan dengan uang. Dan ketika uang sudah ada tapi mungkin perhatian daripada keluarganya tidak, ternyata jadi masalah. Jadi at the end of the day, apa yang ingin saya ceritakan di bagian seperti ini sebenarnya adalah mental keuangan. Jadi mental keuangan itu adalah ketika kita belum punya uangnya, mungkin kita anggap dengan adanya uang kita bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi hati-hati, once uangnya udah ada, belum tentu juga masalahnya selesai. Kenapa? Karena orang yang belum siap dengan uang, berarti dia sudah tiba-tiba diberikan pedang. Kesiapan untuk memegang uang itu adalah berbicara gagang pedang. Jadi gagang pedang dan pedangnya itu akan melukai diri sendiri karena pedangnya terlalu tajam, uangnya terlalu banyak, itu pedangnya tajam. Dan akhirnya ya melukai dia, istrinya, ya, keluarganya, anaknya. Dan saya yakin sekali keputusan Jackie Chan seperti ini, dia pun juga saya yakin sedih. Dan akhirnya pilihan terakhir adalah agar tidak menjadi pedang yang melukai anaknya lebih jauh dan orang di sekitarnya, ya dia pilih sumbangan hartanya senilai 6 triliun daripada dia wariskan ke anaknya saja. Ya, cerita yang agak sedikit ya ini sebenarnya harusnya dikelola endowment fund dan lain sebagainya, itu bisa cerita lagi lebih lanjut, tapi saya lebih suka dengan berbicara mengenai mental keuangan yang penting sekali untuk kita pegang buat diri kita, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak kita pengetahuan mengenai keuangan sederhana. Bukan diajarin saham. Salah, orang berpikir bahwa wah anaknya Ryan diajarin saham. Tidak. Tapi saya berbicara mengenai bagaimana make money. Bagaimana orang itu make money. Bagaimana kemungkinan orang itu rugi. Itu kita bisa ceritain. Sepanjang perjalanan kemarin malam pun, saya berhitung gitu ya. Dia tiba-tiba lihat satu banner. 1 miliar bisa dicicil 5 juta. Dia tanya, umur kelas 5 SD. Dia tanya, kalau 1 miliar cicil 5 juta per bulan, bisa lunas berapa lama? Saya ajak dia berpikir. Dia juga bisa belajar berhitung cepat. Oh, 10 tahun. Enggak, 10 tahun baru 120. Ditambah 5 kali 12, 60. Hah, belum lunas juga. Lah, kok bisa lama sekali? Berarti seumur saya dong, baru bisa lunas. Belum, anaknya 10 tahun. Let's say 17 tahun, masih 7 tahun lagi. Hah, lama sekali untuk membeli rumah. Apakah keputusan dia membeli rumah adalah benar, Dedi? Pertanyaannya seperti itu. Pembahasannya panjang, dari Jakarta sampai Tangerang. Dan akhirnya, oh iya ternyata belum tentu beli juga di waktu yang awal adalah keputusan yang tepat ya. Anak 10 tahun, bayangkan. Iya, itu orang tuanya bisa jelaskan. Kebetulan anaknya juga kritis. Bagaimana membangun itu? Ya membangun kedekatan dengan anak kita. Saya hari ini berbicara sebagai bapak ya, gitu ya. Saya juga punya rencana, one day anak saya juga mau saya ajak tamu ke sini. Dia punya cerita menarik sekali. Berbagai macam cerita yang didapat dari komik yang saya sudah buat, dan dia satu-satu dia ceritain. Nah itu, ya mungkin kita akan bicara lebih lanjut. Saya ingin sekali membawa RF Channel ini ke dalam jenjang yang jauh lebih mapan, di mana tempat lain hanya berbicara mengenai saya anak milenial, saya harus mencari uang, saya bisa investasi, saya menjadi orang kaya. No, kaya itu sebenarnya adalah relatif. Dari diri kita, bukan karena besarnya pendapatan kita. Berapapun pendapatan kita, kita bisa menjadi orang yang mapan secara finansial. Pasti tidak ada profesi yang jelek. Yang ada adalah orang yang melakukan yang jelek. Pasti itu ada. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dari saya, Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.